Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan probabilitas dan statistika terapan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang regresi dan korelasi bagian 1. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, kita juga memerlukan sebuah analisis hubungan antara kejadian-kejadian tersebut yang saling berhubungan tadi. Sebagai contoh, misalkan permintaan terhadap suatu produk itu akan berhubungan dengan harga produk tersebut. Dan sebaliknya, harga suatu produk itu akan ditentukan oleh banyaknya permintaan terhadap produk tersebut. Kedua, contohnya adalah persentase kelahiran menurun yang disebabkan oleh meningkatnya peserta KB dan membaiknya kesehatan ibu. Pada bagian ini akan dibahas dua kejadian yang saling berhubungan yang dapat diukur secara matematis, bukan sekedar berhubungan. Bagian pertama akan dibahas tentang regresi. Analisa regresi. Apabila ada dua variabel X dan Y itu mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y untuk mencari keterkaitan atau keterhubungan antar variabel. Ramalan atau taksiran, perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Contoh, ramalan produksi 2 tahun yang akan mendatang, ramalan harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang, ramalan hasil penjualan tahun depan, dan lain sebagainya. Ramalan ini tentu akan dikaitkan nanti dengan variabel-variabel yang lain. Yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan peserta KB akan menurun seiring berjalannya kesehatan ibu. Nah, analisis regresi ini berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Variabel prediktor itu sama dengan variabel bebas, sama dengan variabel yang mempengaruhi, yaitu dinotasikan dengan Y. Sedangkan variabel kriterium itu sama dengan variabel terikat atau tergantung, sama dengan juga variabel yang dipengaruhi, yaitu dinotasikan dengan Y. Misal, kita ingin mengetahui hubungan fungsional atau pengaruh, akan meramalkan pengaruh antara banyaknya pengunjung toko, di mana pengunjung toko ini merupakan variabel X, dengan banyaknya pembeli di sebuah toko, di mana pembeli ini disebut dengan variabel Y. Persamaan umum dari analisa regresi ini dapat dirumuskan dengan Y. Y seperti ini. Sama dengan A plus B kali X, di mana Y itu adalah variabel kriterium, X variabel prediktor, A itu adalah merupakan bilangan konstan, dan B itu adalah koefisien arah regresi linear. Jika nilai B positif, variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan, dan sebaliknya. Untuk menghitung persamaan regresi ini, langkah pertama yaitu hitung nilai B dan A dengan rumus. Untuk mencari B adalah sama dengan N dikali sigma dari X kali Y dikurangi sigma kali X kali XY, sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat. Sedangkan untuk mencari A itu sama dengan sigma Y per N min B sigma X per N. Lalu langkah kedua, setelah nilai hitung B dan A ini diketahui, kita memasukkan nilai A dan B tersebut ke dalam persamaan regresinya.
yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Sebagai contoh, pendapatan nasional per kapita dan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah ditunjukkan pada tabel berikut. Pendapatan, sebuah pendapatan yang dinotasikan dengan X, itu adalah datanya seperti yang di atas, 19, 27, 39, 47, 59, 66, 78, 85. Sedangkan pengeluaran Y, yaitu datanya 15, 20, 28, 36, 42, 45, 51, dan 55. Nah, sekarang hitunglah berapa perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga jika pendapatan nasional per kapitanya itu adalah 100. Sini X-nya sudah diketahui, X-nya adalah 100 dengan data-data pendapatan per kapitanya di atas ini. Penyelesaian dari permasalahan tersebut yang pertama yaitu tentukan persamaan regresi dari data tersebut. Dengan Y sama dengan A plus BX. Untuk mempermudah, sajikan data dalam tabel. Jadi kita harus membuat tabel di sini. Kita sediakan tabel supaya mudah di dalam menghitung setiap datanya. Tadi ada 8 data, ya. Ada 8 data yang masing-masing X itu adalah 19, 27, dan seterusnya dengan jumlah 413. Untuk Y 15 sampai 55 dengan jumlah 292. Jika diurutkan, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Lalu hal-hal yang perlu diketahui adalah X kuadrat. Untuk mencari A diperlukan data X kuadrat. Untuk mencari A juga diperlukan Y kuadrat. Nah, kemudian ada data untuk mencari A tadi diperlukan X kali Y. Maka di sini ya B ya ini dari rumusan ini untuk mencari B ya. Untuk mencari B itu ada data X kali Y, ada N jumlah data totalnya, kemudian X kuadrat di sini, kemudian ada sigma X. Sigma X berarti di sini. Ini berarti sama dengan sigma X, di sini sigma Y. Dan ini itu adalah sigma X Y. Nah, jadi kita harus menentukan rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama seperti yang di atas. Nah, kemudian kita isikan X kuadrat itu adalah 361. Berarti 361 ini berasal dari 19 kuadrat atau 19 kali 19. Maka hasilnya adalah 361. Lalu di sini X kuadrat pada data yang kedua. 27 kuadrat. Hasilnya 729. Lalu pada data yang ketiga, 39 kuadrat itu hasilnya adalah 1521. Begitu juga dengan data yang keempat, 47 kuadrat itu 2209. Lalu ada X kuadrat di data kelima yaitu 52 kuadrat itu 2704. Begitu juga seterusnya. Maka akan didapatkan sigma X kuadrat itu sama dengan 25.189. Setelah itu kita akan mencari Y kuadrat. Y kuadrat ini diperoleh dari 15 kuadrat. Kita tuliskan di sini. 400 ini
yang merupakan nilai dari Y kuadrat, ini diperoleh dari 20 kuadrat. Begitu seterusnya. Sampai data ke-8, ini adalah 55 kuadrat, hasilnya Y kuadratnya 3025. Setelah itu kita total jumlah Y kuadratnya. Di sini menjadi 12.120 untuk sigma Y kuadrat. Langkah selanjutnya yaitu mencari X kali Y. Pada data pertama, 285. Ini adalah X 19 dikalikan dengan Y 15. Menghasilkan 285. Untuk data yang kedua, XY 540 ini diperoleh dari X27 dikali dengan Y20. Ini hasilnya 540. Begitu seterusnya sampai terakhir kita total. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai B dan A dari data-data yang sudah kita tabelkan tadi. Dengan rumusan B sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Dengan A sama dengan sigma Y per N min B sigma X per N. Akan didapatkan nilai N itu adalah banyaknya data tadi. Ada 8. Kita lihat ulang. Banyaknya data ini ada 8. 1 sampai 8. Ini yang disebut dengan N. Jadi N-nya sama dengan 8. Nah, di sini sudah ketemu sigmanya, sigma XY, sigma Y kuadrat, sigma X, dan sigma Y, ya, ini kan. Ini sudah ketemu, tinggal memasukkan di dalam rumusan B. Ya. Ini kita masukkan di sini, sigma XY, itu tadi 17,416, ya. Di sini 17,416, lalu dikurangi sigma X. Sigma X tadi nilainya adalah 413 dikali sigma Y itu adalah 292 dibagi N 8. Sigma X kuadrat itu adalah 25.189 dikurangi sigma X 413 dikuadratkan. Baru ketemulah di sini untuk nilai B itu adalah 0,605. Setelah B ketemu, kita akan mencari A. A sigma Y itu adalah 292 dibagi dengan N, jumlah datanya ada 8, dikurangi 0, di mana B itu adalah 0,605 dikalikan sigma X 413 dibagi N. Maka ketemu di sini A itu adalah 36,5 dikurangi 0,605 dikalikan 51,625. Maka akan dihasilkan 5,267. Nah, nilai B ketemu, nilai A ketemu, barulah kita masukkan ke dalam persamaan regresi. Y sama dengan A plus B kali X. Sini A itu adalah 5,267 ditambah B 0,605 dikali X. X-nya itu adalah 100. Maka di sini dikali 100 akan dihasilkan perkiraan pengeluaran konsumsi
Jika X-nya itu adalah 100, itu adalah 65,767. Dari data yang tersedia di atas tadi. Sekarang kalau regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini untuk meramalkan pengaruh dua variabel prediktor atau lebih terhadap satu variabel kriterium. Kemudian bentuk persamaan garis regresi berganda ini yaitu Y, kita akan memainkan matrik di sini. Y sama dengan B1 plus B2 X1 plus B3 X2. Itu dua prediktor. Kalau tiga prediktor, Y sama dengan B1 plus B2 X1 plus B3 X2 plus B4 X3. Tiga prediktor. Sampai ke N prediktor, maka rumusnya nanti akan bertambah terus. Persamaan matrik. Langkah-langkah menghitung persamaan regresi berganda ini, kita harus mencari atau membuat sebuah tabel penolong. Tabel penolong untuk regresi berganda. Yang terdiri dari Y, kemudian X1, X2, ya, ini karena kenapa X1, X2 itu yang kita cari sebagai contohnya tadi adalah dua prediktor. Ya, dua prediktor sebagai contohnya. YX1, YX2, kemudian X1, X2, kemudian ada X kuadrat, X1 kuadrat, ini X2 kuadrat, Y kuadrat. Ya. Kemudian setelah membuat tabel penolong seperti itu, memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan berikut. Ya. Sigma Y, kemudian sama dengan B1N, kemudian plus B2 sigma X1 plus B3 sigma Y sigma X2 dan seterusnya ke dalam persamaan berikut. Setelah itu, persamaan sebelumnya dapat dinyatakan dalam persamaan matrik. Jadi, setelah kita memasukkan ke dalam persamaan ini dibuat dalam bentuk matrik. Matrik seperti ini. N, sigma X1, sigma X2. Jadi, N, sigma X1, sigma X2. Kemudian, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1, X2. Sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1, X2. Yang ketiga, sigma X2, sigma X2, X1, sigma X1, X2 kuadrat. Sigma X2, sigma X1, X2, sigma X2 kuadrat. Lalu, kita kalikan dengan B1 sampai B3. B-nya ini, B1, B2, B3. Sama dengan sigma Y, sigma X1, sigma X2Y. Sigma Y, sigma Y X1, sigma Y X2. Nah, jadi di situ, di mana pada bagian ini disebut dengan matrik yang diketahui. Atau dinotasikan dengan matrik A. Yang ini itu disebut dengan vektor kolom yang diketahui, ya. Nah, yang ini, yang matrik H ini vektor kolom yang diketahui juga nilainya. Nah, sekarang untuk yang B itu adalah vektor kolom tidak diketahui nilainya. Setelah dari matriks di sini kita sederhanakan dalam bentuk umum matrik akan menjadi
A11, A12 ya, yang pada kolom matriks A tadi ya, itu akan menjadi seperti ini. Disederhanakan ke dalam bentuk matriks. Lalu dari matriks di atas ini dapat dicari determinannya. Untuk A sama dengan determinan A. Ya. Determinan matriks A itu dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. A11 ditambah A22 ditambah A33. A11 kali A22 untuk mencari determinan A-nya ya. Determinan pada matriks A itu dicari dengan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31. Ya. Ini susunan untuk mencari determinan matriks determinan A. Kemudian dikurangi A31, A22, A13. Dikurangi lagi ke atas. Seterusnya. Nah, di sini nanti ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui nilainya, yaitu B1, B2, B3. Dan dapat dicari dengan rumus B1-nya itu sama dengan determinan A1 per determinan A. B2 itu sama dengan determinan A2 per determinan A. B3 itu sama dengan determinan A3 per determinan A. Nah, di mana A1-nya ya, itu adalah H1, A12, A13, H2, A22, A23, H3 itu adalah A32, A33. Untuk A2 seperti ini, H3-nya adalah semacam ini susunannya. Kemudian langkah selanjutnya, tuliskan persamaan garis regresi gandanya dengan memasukkan nilai-nilai B1, B2, B3 ke dalam bentuk umum persamaan regresi. Bentuk umumnya ini, Y sama dengan B1, B2 X1 plus B3 X2 plus sampai Bn ke Xn. Kita langsung ke contoh. Contoh regresi berganda. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu yang dinotasikan dengan Y, kemudian pendapatan per minggu X1 dan jumlah anggota rumah tangga X2. Bagaimana kita mencari keterhubungan ini? Pengeluaran terhadap anggota rumah tangga dan pendapatan per minggu secara matematis menggunakan regresi berganda. Ya. Di sini dengan menggunakan Y, B1, B2, X1, B3, X2, karena di sini ada prediktornya X1, X2, ya, kita tuliskan rumusnya semacam ini. Berapakah nilai ramalan Y jika X1-nya 11, X2-nya 8? Jadi nanti hasilnya, kalau X1-nya di sini 11, ya, prediksinya ya. Jadi di sini data ini akan digunakan untuk memprediksi jika X1-nya 11, X2-nya 8. Data yang sudah tersedia ini untuk meramalkan bagaimana kalau si X-nya ini, yaitu pendapatan per minggu, itu 11, dan jumlah anggota rumah tangga X2-nya itu adalah 8. Karena di data ini kan tidak ada. Ini ada data penunjang untuk meramalkan suatu kondisi yang akan datang. Oke. Rumusnya sudah diketahui, dituliskan seperti ini. Kita buat tabel sebagai tabel penolong. Untuk data, jadi ada 10 data. 1 sampai 10. Di mana Y sudah diketahui, X1 sudah diketahui, X2 diketahui. Nanti yang kita tanyakan adalah X1 ketika
11, X2 ketika 8. Nah, sekarang yang kita cari adalah Y kali X1. Berarti di sini nilai Y dikalikan dengan X1. Itu 230. Kemudian yang kedua itu Y kali X1. Ini Y kali X1 itu sama dengan 14. Y kali X1 yang ketiga, data yang ketiga itu ada 60. 15 kali 4 itu 60. Di sini Y kali X1, 17 dikali 6 itu 102. Data yang kelima, Y kali X1, ya, 23 dikali 8 itu 184. Dan seterusnya. Maka didapatkan sigma jumlah totalnya Y dari X1-nya adalah 1122. Begitu juga dengan YX2. YX2 ini merupakan perkalian dari 23 dikalikan X2, 7. YX2 ini 21. Pada data atau baris yang kedua ini diperoleh dari 7 dikalikan 3. Nah, begitu seterusnya. Maka akan dapatkan sigma XY2 itu sama dengan 737. Lalu di sini adalah X1, X2. X1, X2 berarti perkalian antara kolom X1 dengan kolom X2. Kita kalikan X1, X2 pada baris pertama itu 70, diperoleh dari 10 kali 7. Baris kedua ada 6, diperoleh dari 2 kali 3. Kemudian baris ketiga itu ada 8, diperoleh dari X1 4 dan X2 2. Begitupun seterusnya. Sampai di sini sigma atau total dari X1 X2-nya yaitu X1 X2 sama dengan 267. Kemudian pada kolom yang X1 kuadrat. X1 kuadrat ini pada baris pertama ini adalah 100. Nilai 100 ini diperoleh dari X1 kuadrat. 10 dikuadratkan. Baris kedua itu adalah 4. Maka di sini X1 kita lihat pada kolom X1 baris kedua 2 kuadrat. Pada baris ketiga itu 16 untuk X1 kuadratnya, berarti kita lihat di sini 14 kuadrat atau 4 kali 4 sama dengan 16. Ya. Dan begitu seterusnya sampai di sini kita total menjadi untuk X sigma X1 kuadratnya itu adalah 406. Lalu di sini ada X2 kuadrat. X2 kuadrat ini diperoleh dari kolom X2 yaitu 7 dikuadratkan. 7 kali 7. Sehingga hasilnya adalah 49. Begitu juga pada baris kedua. Di situ ada X2-nya pada kolom X2 baris kedua 3 kuadrat, 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Sampai di sini bertemu totalnya sigma dari X2 kuadrat itu 182. Kemudian untuk Y kuadrat. Y kuadrat berarti di sini kita lihat kolom Y. 23 kuadrat. 23 dikalikan 23, hasilnya adalah 529. Kita lihat Y, kolom Y, baris kedua. 7. 7 kuadrat, 7 kali 7, sama dengan 49. Dan begitu seterusnya. Sampai didapatkan total, yaitu sigma dari Y kuadrat, itu adalah 3.162. Setelah kita membuat tabel penolong seperti ini, kita lanjutkan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan matrik.
Ya, kita buat sigma Y sama dengan B1N plus B2 sigma X1 plus B3 sigma X2. Masukkan ke sini. Sigma Y X1 sama dengan B1 sigma X1 plus B2 sigma X1 kuadrat plus B3 sigma X1 X2. Ketiga, sigma XY X2 sama dengan B1 X sigma X2 plus B2 sigma X1 X2 plus B3 sigma X2 kuadrat. Nah, selanjutnya, maka di sini kita peroleh nilai-nilainya. Sigma Y itu adalah 170. Kita masukkan di sini. Kemudian nilai N. N-nya ini itu adalah 10. Jumlah dari datanya 10. 1 sampai 10. Kemudian sigma X1. Sigma X1 di sini adalah 60. Ya, diperoleh dari kolom kedua, X1 sigmanya ini. Lalu untuk sigma X2 itu adalah 40. Kita lihat pada kolom X2, totalnya sigma X2 adalah 40. Lalu kita masukkan lagi datanya. Sigma YX1. Ya, sigma YX1 itu adalah 1122. Sigma dilihat di kolom YX1. Sigma YX1 1122 kita masukkan ke rumusan tadi. Kemudian sama dengan B1. Sigma X1 itu adalah 60 ditambah B2 sigma X1 kuadrat, ya. Sigma X1 kuadrat 406 kita masukkan di sini ke rumusnya. Terus kemudian plus B3 sigma X1 X2, ya, sigma X1 X2 267 kita masukkan ke rumusan ini, ya, seperti ini. Jadi tinggal masukkan ke rumusan tadi. Maka di sini akan diperoleh hasil seperti ini. Setelah itu kita masukkan persamaan-persamaan tadi ke dalam bentuk matrik. Ya. Persamaan matrik A, matrik B yang merupakan kolom yang tidak diketahui. Kemudian ada matrik H sebagai kolom yang diketahui. Tadi nilainya kita masukkan jadi 10, 60, 40 untuk nilai sigma X2. Terus kemudian yang baris kedua ini sigma X1 60, sigma X1 kuadrat 406, sigma X1 X2 267, dan seterusnya. Kita tinggal menyesuaikan dengan persamaan di atas. Maka akan didapatkan persamaan matrik seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari determinan atau disingkat dengan det A dengan rumus A11 semacam ini, rumus yang kita pakai. Dari persamaan sebelumnya, ya, dari persamaan ini kita lalu mencari determinan A-nya. Di sini akan didapatkan, ya, 10 determinan A, berarti yang kita pakai adalah yang bagian ini untuk mencari determinan A-nya. Ya. Kita masukkan ke rumusan seperti ini, ya, berarti nilainya 10, 60, 40 dikalikan 2 kolom dari matrik yang A tadi. Sini dikalikan 10, 60, kemudian 60, 406, 267, 60, 406, dan seterusnya. Lalu determinan A-nya akan didapat 10, ya. 10 dikali 406, ya, 10 dikali 406 dikali 108 ditambah 60, ya, 60 dikali 267 dikali 40 ditambahkan 40 dikali 60 dikali 267.
kemudian dikurangkan 40, ya ini. Jadi dikurangi 40 ke atas. Ya, di sini dikurangi 40, dikurangi lagi 267 dikali 267 dikali 10, kemudian dikurangi lagi 182 dikali 60 dikali 60. Maka akan dihasilkan untuk determinan A-nya, determinan dari matriks A itu adalah 2830. Nah, di sini sudah ketemu untuk determinan A-nya. Kita lanjutkan. B1, ya, B1 ini tadi kan pada kolom matriks B itu tidak diketahui nilainya. B1 dapat dicari dengan menggunakan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Determinan A sudah diketahui, yaitu 2830. Ya, di sini det A sama dengan 2830. Sudah diketahui. Yang belum diketahui ini adalah determinan A1, determinan A2, determinan A3 untuk menentukan nilai B1, B2, B3. Maka dari itu kita cari dulu determinan A-nya. Determinan A berarti kita cari pada baris tadi dengan rumus seperti ini. H1, A12, A13, dan seterusnya. Untuk determinan A2 kita geser H1, ya. H1, H2, H3, determinan A3-nya digeser ke sini. Lalu, maka didapatkan di sini H1 itu adalah 170. Ini dari mana? Angka ini didapat dari matriks kolom H. Ya. Pada kolom sebelumnya kita lihat. Nah, di sini ini ya. Nah, ini H1, H1, H2, H3. Ya. Ini H1, H2, H3. Nah, kita masukkan untuk mencari determinan A1, maka kita replace pada kolom dari A-nya, A yang pertama, A yang ini. Kalau kita mencari determinan A1, kita hilangkan pada kolom ini. Kalau kita mencari determinan A2, kita hilangkan kolom ini. Jadi kalau kita mencari A1, kita hilangkan kolom ini. Jadi rumusnya di sini diubah ke H1, H2, H3, dan ini tetap A2, A12, A13, dan seterusnya. Kalau kita mencari H2, otomatis di sini A11, di sini kita replace menjadi H1, H2, H3. Jadilah seperti ini. Ya. Determinan A1, H1, H2, H3 ini di-replace yang bagian kolom kedua ini tetap dan ini tetap dan seterusnya. Maka akan menjadi seperti ini persamaannya. Kita masukkan data-datanya ke dalam ini, barulah di situ tadi nanti kita cari determinan A1 itu 170, 60, 40 dikalikan kedua kolom dua kolom di matriks A-nya, ya, 170, 60. Ya. Maka akan dihasilkan 11.090. Begitu juga maka di sini untuk determinan A2 juga semacam itu. Maka diperoleh B1-nya itu adalah
3,918. Lalu di sini untuk determinan A juga sama. Kita mencari determinan A, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, ya. Maka diperoleh untuk determinan A2-nya, ini A2 ya, itu adalah 7050. Maka didapatkan B2-nya adalah 2,49. Lalu di sini juga determinan A3, ini determinan A3-nya, ya, ini kurang 3, maka akan diperoleh min 1320. Sehingga ini diperoleh B3-nya adalah determinan A3 per determinan A sama dengan min 1320 per ini sama dengan min 0,46643. Nah, dari sini nilai determinan sudah diketahui semua, maka B1, B2, B3 sudah diketahui. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumusannya. Hasil tadi kita masukkan ke persamaan Y sama dengan B1 plus B2 X1 plus B3 X2 sama plus bla 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 plus Bn Xn. Nah, di sini kita masukkan nilai B1-nya adalah 3,918, B2 2,491 kali X1-nya tadi adalah 11, ya. X1 yang ditanyakan, ya. X1 yang ditanyakan di soal tadi, ya. Kemudian B3 itu adalah min 0,46643 dikalikan X2. Ini X2 ini adalah X prediktor yang ditanyakan tadi, yaitu 8. Nah, maka akan diperoleh Y sama dengan 3918 plus 27,401 plus min 3,73144. Maka hasilnya Y adalah 27,5876. Maka perkiraan data pengeluaran 10 rumah tangga untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggunya dari X sama dengan 11 dan X sama dengan 8 itu adalah 27,588. Nah, ini cara mencari regresi berganda. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan mendiskusikannya lebih lanjut melalui kolom tersebut. Ya, semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya akhiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.